Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Farah Deliana, akan mempresentasikan soal dan jawaban chapter 12 mengenai intangible asset. Pertama, S12.2 Classification Issues Intangible. Di bawah ini adalah informasi akun terpilih yang terkait dengan Matt Perry. Per 21 Desember 2019, semua akun ini memiliki saldo debit, yaitu cable television franchise, music copyrights, research and development cost, goodwill, cash, account receivable, property, plant and equipment, internet domain name, lane, film contract rights, customer list, prepaid expense, covenant not to compete, brand names, notes receivable, investment in association companies, and organization cost. Instruksinya, identifikasi item mana yang harus diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud untuk pos-pos yang tidak diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Tunjukkan di mana pos tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan. The following items-nya itu cable television franchise, cash, account receivable, notes receivable, and prepaid expense will be classified as current asset. Property, plant, and equipment, and land will be classified as non-current asset in the property, plant, and equipment section. Investment in affiliated companies will be classified as part of the investment section of the balance sheet. Research and development costs will be classified as an operating expense. Discount on notes payable is shown as a deduction from the related notes payable on the balance sheet. Organization costs are startup costs and should be expensed as incurred. Lalu 12.8 Accounting for organization costs. Fonot SA berdiri pada tahun 2018 dan mulai beroperasi pada awal tahun 2019. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konsultasi desain interior. Biaya berikut dikeluarkan sebelum dimulai operasi. Instruksinya, hitung jumlah total biaya organisasi yang dikeluarkan oleh Fonot. Yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat biaya organisasi tahun 2019. Yang A, attorney fees in connection with organization of the company-nya 15.000, cost meeting-nya itu 7.000, lalu state filing fees to incorporate-nya itu 1.000. Semuanya di total ditambah jadinya organization cost-nya 23.000. Yang B, organization expense terhadap cash payables-nya 23.000. Lalu 12.14 copyright impairment. Di bawah ini adalah informasi terkait dengan hak cipta yang dimiliki oleh Boticel Company pada tanggal 31 Desember 2019. Cost-nya 8.600, carrying amount-nya 4.300, recoverable amount-nya 3.400. Asumsikan bahwa Boticel Company akan terus menggunakan hak cipta ini di masa mendatang. Pada tanggal 31 Desember 2019, hak cipta tersebut diperkirakan memiliki sisa masa manfaat 10 tahun. Instruksinya, A, buatlah ayat jurnal jika ada untuk mencatat penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan tidak menggunakan akun akumulasi amortisasi. B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban amortisasi pada tahun 2020 terkait dengan hak cipta. C, nilai wajar hak cipta pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 3.500.000. Buatlah ayat jurnal jika ada yang diperlukan untuk mencatat kenaikan nilai wajar. Yang A, yaitu pada Desember 2014, loss on impairment-nya 1.100.000, copyright-nya 1.100.000 juga. Dari carrying amount 4.300.000 ditambah dikurang fair value-nya 3.200.000, sisanya 1.100.000. Yang B, amortization expense-nya terhadap copyrights 320. Dari new carrying amount-nya 3.200.000 dibagi
sama useful life-nya 10 tahun. Jadi amortization per year-nya 320. Yang C nggak ada jurnal. Lalu P125, goodwill impairment. Pada tanggal 31 Juli 2019, perusahaan Meksiko membayar 3 juta untuk mengakuisisi semua saham biasa Consita Incorporate yang menjadi divisi unit penghasil uang Meksiko. Consita melaporkan laporan posisi keuangan berikut pada saat akuisisi, yaitu non-current asetnya 2.700.000, current asetnya 800 ditambah jadi total asetnya 3.500.000. Equity-nya 2.400.000, non-current liabilities-nya 500 dan current liabilities-nya 600. Ditambah jadinya 3.500.000 juga. Terus ditentukan pada tanggal pembelian bahwa nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi dari Consita adalah 2.750 selama 6 bulan operasi berikutnya. Divisi yang baru dibeli mengalami kerugian operasional. Selain itu, sekarang tampaknya akan menghasilkan kerugian besar di masa mendatang pada tanggal 31 Desember 2019. Consita melaporkan informasi laporan posisi keuangan sebagai berikut. Current asetnya 450, dan current asetnya 2.400.000, current liabilities-nya 700, dan current liabilities-nya 500. Net asetnya jadi 1.650. Instruksinya A. Hitung jumlah goodwill yang diakui jika ada pada tanggal 31 Juli 2019. B. Tentukan kerugian penurunan nilai jika ada yang akan dicatat pada tanggal 31 Desember 2019. C. Asumsikan bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali dari divisi Consita adalah 1.600.000 bukan 1.850. Tentukan kerugian penurunan nilai jika ada yang akan dicatat pada tanggal 31 Desember 2019. D. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat kerugian penurunan nilai jika ada dan ditunjukkan di mana kerugian tersebut akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang A, goodwill-nya sama dengan excess of the cost of the division over the fair value in identifiable asset. Dari 3 juta dikurang 2.750 sama dengan 250. Yang B, no impairment loss is recorded because the fair value of Consita 1.850 is greater than carrying value of the net asset 1.650. Yang C, itu fair value of Consita-nya 1.600.000, carrying value of division-nya 1.650, increase in fair value-nya 150, terus goodwill-nya 250, dikurang hasilnya jadi 1.550, dikurang lagi dari 1.600.000 sama dengan 50, itu implied fair value goodwill-nya. Lalu carrying value of goodwill-nya 250. Jadi hasilnya impairment loss-nya 200.000. Yang dia loss on impairment-nya terhadap goodwill 200. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.